Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhsin, Prodi Ilmu Tasawuf semester 5, Sekolah Tinggi Sunan Pandanaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian kitab At-Ta'arufil Madhab Ahlil Tasawuf. Oke, sebelum memasuki ke dalam pokok pembahasan, jadi banyak orang yang tertipu dengan amal-amal karena merasa amalnya sudah banyak. Mereka tidak mengetahui seperti apakah amal perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Oke, dari sini melalui kitab ini saya mengambil dari tokoh Al-Kalbazi menjelaskan hakikat tasawuf. Dia berusaha menangkis pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf tidak selaras dengan syariah. Melalui kitab ini juga dijelaskan pengertian-pengertian sejalan dengan syariah atau fikih. Oke, masuk ke dalam biografi beliau. Biografi beliau, nama lengkap adalah Abu Bakar bin Abi Ishaq Al-Kalbazi. Beliau tercatat kelahirannya tidak pernah ditemukan, namun dia diperkirakan meninggal pada tahun 990 Masehi. Beliau berasal dari Bukhara karena nama Kalabat sendiri merupakan nama suatu daerah di daerah Bukhara. Al-Kalbazi sendiri ialah merupakan ahli fikih dan juga ahli hadis yang bermadhab Imam Abu Hanifah. Oke, lanjut memasuki latar belakang penulisan kitab. Al-Kalbazi menulis kitab ini dengan tujuan untuk meluruskan pendapat yang benar tentang tasawuf dan untuk menarik kepada orang yang kurang informasi atau bahkan salah informasi tentang tasawuf. Buku ini ingin meluruskan salah satu penafsiran dan historis tentang tasawuf. Adapun gambaran umum kitab At-Ta'arufil Madhab, kitab ini merupakan karya tasawuf yang paling awal setelah Al-Luma'. Sebagaimana Al-Luma' sendiri ialah kitab rujukan para sufi untuk memahami dasar-dasar teori sufisme. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Persia oleh Ismail ibnu Muhammad Mustamli Bukhari setelah beberapa tahun ditulis. Adapun jumlah bab sendiri di dalam kitab At-Ta'aruf ini ada 75 bab, dengan tiap babnya sendiri membahas singkat pendek langsung pada pokok persoalan, diawali dengan tema yang teramat penting dalam isu ilmu tasawuf, yaitu alasan kenapa ilmu ini dinamakan ilmu tasawuf. Oke, lanjut. Mungkin bagi saya pribadi, adapun tema yang saya anggap menarik. Yang pertama tentang iman. Menurut mereka bersepakat bahwa aspek lahir iman adalah sebesar aspek batinnya dan bukannya hanya satu bagian saja dari yang lahir itu. Sebab bagian batin iman itu merupakan bagian dari keseluruhannya. Maka bagian luar iman itu pun harus merupakan bagian dari keseluruhannya, yaitu dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Sebab itu ini berlaku umum bagi semua yang lahir, sebagaimana pentahkikan itu berlaku umum bagi semua yang batin. Mereka mengatakan bahwa iman itu bisa juga lebih besar ataupun juga bisa lebih kecil. Adapun yang kedua mengenai hakikat iman. Dengan ini saya mengambil tokoh Imam
Abu Qasim al-Baghdadi atau biasa disebut Imam Junaid, beliau berkata bahwa iman adalah yang menyatukan dengan Tuhan dan yang memusatkan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan itu esa, dan begitu pula orang yang beriman itu satu. Jika orang menyesuaikan diri dengan benda-benda, maka nafsu-nafsu memisahkan dirinya. Dan jika orang itu terpisahkan dari Tuhan oleh nafsu-nafsunya dan mengikuti syahwat serta benda-benda yang diinginkannya, maka dia kehilangan Tuhan. Oke, itu tema yang saya anggap menarik. Langsung ke kesimpulan. Oke, kesimpulannya ialah Al-Kalabati merupakan seorang sufi yang ingin kembali memadukan ilmu fikih dan tasawuf sejalan. Hal ini dibuktikan dengan kitab At-Ta'aruf lil Madhab tasawuf yang berusaha mengembalikan tasawuf kepada relnya, yaitu ilmu fikih. Oke, cukup sekian atas presentasi saya. Jika saya dalam mengucapkan banyak kalimat yang terbata-bata ataupun masih mengambang, mohon maafnya sebesar-besarnya. Jikalau ada yang mau bertanya, bisa lewat komen atau bisa lewat chat pribadi. Nomor saya 089667849867. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.